Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, pertama-tama kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Forsi Himpas se-Indonesia, kemudian selamat datang dan terima kasih ucapkan kepada pemateri Bapak Khairul Amri MPD. Terima kasih dan selamat datang kepada perwakilan Lembaga Kepemudaan, IMM, HMI, PMII, dan kami. Kemudian tidak lupa pula terima kasih dan selamat datang kami ucapkan kepada para peserta webinar kajian ilmiah penggunaan Mendeley Reference Manage yang diselenggarakan oleh Divisi Kajian Ilmiah Himpunan Mahasiswa Muslim Pascasarjana atau Himpas UI. Perkenalkan, saya Quratul Aina selaku MC dan moderator pada kegiatan siang hari ini. Izinkan saya menyampaikan susunan acara webinar kajian ilmiah yang akan kita selenggarakan beberapa jam ke depan. Yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung, kemudian yang selanjutnya ada pembacaan tilawah, dilanjutkan dengan kata sambutan, kemudian dilanjutkan dengan doa, kemudian kita masuk pada sesi pematerian dan diskusi, kemudian closing dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata kepada pemateri, kemudian ditutup dengan kegiatan dokumentasi dan penutup. Selanjutnya, untuk menambah keberkahan kegiatan kita pada siang hari ini, mari kita simak pembacaan tilawah oleh Kang Harsono. Kepada Kang Harsono, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَنَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Harsono. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita masuk kepada rangkaian acara selanjutnya, yaitu kata sambutan oleh Ketua Umum Himpas UPI, Kang Wahyu Yunaldi. Kepada Kang Wahyu, kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umil wa maddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat dan karunialah kita diberi kesehatan pada siang hari ini kita dapat melaksanakan agenda atau webinar kajian ilmiah yaitu tentang Mandalay, yang mana sebelumnya kajian ilmiah ini sudah mengangkat acara-acara, banyak acara, udah ada beberapa ya. Mungkin kalau teman-teman yang mengikuti acara kajian ilmiah dari awal mungkin ini akan ada sangkut pautnya. Selalu bersalam, tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, sebelumnya yang sama kita hormati yaitu pembina Himpas UPI yang pada siang hari ini berhalangan hadir ya. Karena adanya suatu agenda, semoga beliau ke depannya dapat membersamai kita semua. Dan selanjutnya, yang sama-sama kita hormati yaitu pemateri kita pada siang hari ini, yaitu Bapak Khairul Amri, MPD. Dan yang saya hormati Akang Teteh, Bapak Ibu. Dan yang saya hormati lembaga-lembaga yang telah bekerja sama bersama Himpas UPI, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Semoga adanya kerjasama ini dan adanya agenda ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan tak lupa pula yang saya banggakan yaitu panitia dan seluruh pengurus Himpas UPI 2022 yang telah memfasilitasi agenda ini, yang telah bersusah payah mengangkat agenda ini dengan banyaknya agenda-agenda lainnya. Semoga pahala dari Allah balasannya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelumnya ini adalah kegiatan Himpas UPI yang kalau tidak salah yang keempat atau yang kelima dalam kajian ilmiah. Yang mana sebelumnya ada sekolah kepenulisan ilmiah, itu ada sekitar 2 kali kalau tidak salah. Dan kemarin itu ada juga kajian pemikiran Islam. Dan ini saat ini ada kajian ilmiah juga terkait Mandalay. Yang mana Mandalay ini sangat berguna ya bagi kita mahasiswa baik S1, S2, S3 untuk menyelesaikan penelitian ataupun untuk menyelesaikan skripsi, baik itu skripsi, tesis maupun disertasi, dan juga bisa juga menjadi referensi kita untuk membuat artikel jurnal. Nah, semoga adanya agenda ini dapat menjadi sumber atau ilmu yang berguna bagi kita dan bermanfaat bagi kita, dan juga menambah wawasan bagi kita sehingga ke depannya kita dalam melakukan penelitian dapat dimudahkan dan juga melakukan penelitian dengan hasil yang baik gitu. Dan saya juga berterima kasih kepada pemateri yang siang hari ini juga telah meluangkan waktu untuk berbagi ilmunya. Semoga dengan ilmu yang diberikan itu mendapat manfaat dan juga mendapat wawasan bagi kita semua, dan juga pemateri mendapat pengalaman. Dan selanjutnya saya juga berterima kasih kepada
para peserta webinar pada siang hari ini yang telah berpartisipasi dalam agenda Himpas UPI. Tentunya agenda Himpas UPI ke depannya masih ada lagi ya terkait kajian ilmiah, yang mana kami akan melaksanakan seminar internasional. Nanti mungkin teman-teman yang ingin mempublikasi artikelnya bisa mengikuti seminar internasional yang akan kami adakan ke depannya. Tentunya untuk mengetahui agenda-agenda kami, jangan lupa follow IG kami dan juga YouTube kami. Itu juga ada agenda-agenda sebelumnya terkait kajian ilmiah, boleh dilihat kembali, ataupun yang ingin mengetahui agenda-agenda kami juga boleh menonton kembali. Semoga apa yang kami berikan kepada teman-teman semua, Bapak Ibu, Akang Teteh semua bermanfaat bagi kita semua dan berguna juga bagi kita semua. Sekali lagi, syukron jazakallah kepada panitia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, dan saya juga meminta maaf apabila ada kesalahan, dan saya juga menyampaikan maaf dari pembina yang tidak bisa hadir pada siang hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Kang Wahyu Naldi selaku Ketua Umum Himpas UPI 2022. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya agar menambah keberkahan dan kelancaran kegiatan kita pada siang hari ini, kita masuki rangkaian acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa yang dalam hal ini insya Allah akan disampaikan oleh Kang Akbar Aba. Kepada Kang Akbar, kami persilahkan. Baik, izin Bapak Ibu, saya pimpin doa sesuai dengan ajaran agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kami panjatkan segala puji kepadanya dan kami mohon pertolongannya seraya memohon ampun dan perlindungannya dari segala keburukan jiwa dan kejelekan amal dia. Barang siapa telah Allah berikan petunjuk jalan baginya, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan jalannya, maka tiada yang bisa memberinya petunjuk. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kelancaran kegiatan kami sampai nanti di penghujung kegiatan, dengan mengharap kemanfaatan, ridho, dan barokah dalam pelaksanaan ini, guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta kepribadian kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, kabulkanlah doa dan permohonan kami, terimalah taubat kami dengan harapan permohonan kami diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Akbar Aba atas pembacaannya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, baik selanjutnya kita akan segera memasuki acara inti, yaitu pematerian webinar kajian ilmiah penggunaan Mendeley Reference Manage oleh Bapak Khairul Amri MPD. Beliau merupakan teknisi dan advisor Mendeley Nasional sertifikasi Elsevier. Sebelum itu, saya izin menyapa terlebih dahulu pemateri kita pada siang hari ini, Bapak Khairul Amri MPD. Sebelumnya, apa kabar Pak Khairul Amri?
Halo, Assalamualaikum. Kabar baik. Apakah suara saya masuk, Teh? Ini sinyalnya agak susah ini. Tadi keluar Waalaikumsalam. masuk terus. Terdengar jelas, Bapak. Oke, Alhamdulillah. Baik, Baik, terima insya kasih Allah. semuanya. Ya baik, insya Allah sudah siap untuk menyampaikan materi pada siang hari ini ya Pak. Sebelumnya saya izin menyampaikan beberapa tata tertib pada Bapak Ibu sekalian. Baik, kami ingatkan kembali kepada Bapak Ibu para peserta tata tertib. Yang pertama, peserta mengubah tampilan di layar Zoom dengan format nama dan asal instansi. Kemudian selama kegiatan webinar kajian ilmiah berlangsung, dimohon kepada Bapak Ibu para peserta untuk menjaga sopan santun dan menggunakan bahasa yang baik dan beretika. Kemudian para peserta dianjurkan untuk menyalakan kamera sebagai bentuk adab menuntut ilmu, dan bagi para peserta yang menyalakan kamera, kami harapkan untuk memakai pakaian yang formal. Kemudian selama kegiatan berlangsung, maka para peserta harus menonaktifkan fitur mikrofon kecuali dipersilahkan bertanya oleh moderator. Insya Allah nanti kita akan ada sesi diskusi dan tanya jawab. Kemudian selama penyampaian materi, Bapak Ibu peserta dilarang mencoret-coret share screen materi yang sedang ditampilkan. Kemudian juga kami anjurkan kepada para peserta untuk menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Selanjutnya, mari kita simak pematerian yang insya Allah akan disampaikan selama 60 menit ke depan oleh Bapak Khairul Amri. Kepada Bapak Khairul Amri, kami persilahkan, Pak. Baik, terima kasih. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Himpas, terutama kepada ketua umum dari Himpunan Mahasiswa Muslim Pasca Sarjana UPI, UPI Bandung, yang sudah menghubungi saya, begitu mengundang saya untuk membersamai ya teman-teman, Bapak Ibu ya dari UPI, khususnya yang tergabung dalam Himpas seperti itu. Sebelumnya saya juga mohon maaf ya apabila nanti keluar masuk, karena ini saya lagi di Bekasi dan cuacanya sepertinya kurang mendukung, jadi tadi sempat keluar masuk, jadi mohon maaf nanti kalau keluar begitu ya. Jadi nanti ditunggu saja untuk masuk kembali. Terus mohon maaf juga mungkin nanti di pertengahan kalau batuk seperti itu karena memang lagi kurang fit badannya begitu ya, jadi suaranya kurang jelas, nanti mohon maaf. Kalau kurang jelas bisa diminta untuk mengulang atau bagaimana nanti ya. Baik, terima kasih yang saya hormati Ketua Umum dari Himpas dan jajarannya, serta yang paling istimewa panitia dari acara webinar ini. Izinkan saya untuk share screen, Bapak Ibu. Saya izin manggilnya Bapak Ibu ya. Oke. Oke, apakah sudah bisa terlihat? Ya, sudah terlihat screen-nya? Terlihat, Bapak. Sudah, Bapak. Oke, baik, terima kasih. Saya slideshow dulu. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu, Akang Teteh ya, Mas Mbak semuanya yang di UPI. Pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas ya tentang manajemen referensi dan jaringan peneliti dengan Mendeley. Nah, kalau dari panitia, Akang Agus ya, itu kemarin menghubungi saya begitu. Oh ya juga, beliau sekarang sedang sakit ya. Kita doakan bersama semoga lekas sembuh. Kabarnya dirawat begitu ya. Tentang manajemen referensi khususnya di Mendeley Reference Manager begitu. Nah sebelumnya saya ingin memperkenalkan bahwa di Mendeley itu ya selalu dinamis ya, selalu progresif. Dia selalu ada updatean terbaru ya tentang softwarenya.
Nah, ini ada beberapa ya sekarang saatnya di Himpas UPI ya untuk sama-sama kita diskusi. Jadi di sini kita akan diskusi saja begitu ya tentang mendeley. Saya juga belajar dari Akang dan Teteh semuanya gitu ya. Jadi kita santai aja begitu. Nah, mungkin dari Akang Teteh, Bapak Ibu yang mengikuti webinar pada siang hari ini mungkin sudah pernah menggunakan mendeley. Saya ingin coba ya menanyakan kira-kira siapa yang mau mengutarakan tentang apa yang diketahui tentang mendeley sebelumnya. Silakan Akang Teteh, Bapak Ibu. Atau mungkin nanti ada door prize dari panitia. Oke, Saya atau mungkin izin menyampaikan, ya. Bapak. Ya, ini Ananda siapa? Oke, ada yang menyampaikan, silakan. Ya, dari sepengalaman saya menggunakan mendeley itu alat bantu untuk manage ya, mengatur ya, merapikan daftar referensi yang kita gunakan untuk artikel ilmiah yang kita buat. Oke, baik. Terima kasih nih dengan Teteh Ananda ya, Teteh Ananda. Oke, baik. Luar biasa ya. Jadi peserta kita di sini tuh sebenarnya juga sudah pernah menggunakan mendeley seperti itu ya. Nah, ini ada beberapa pelatihan mendeley dan juga dulu pernah diundang di UPI juga ya, di award di LPDP. Nah, sekarang alhamdulillah ya bisa ketemu dengan teman-teman di Himpas. Ya, betul sekali ya, mendeley itu tentu fungsi utamanya adalah memudahkan kita ya dalam memanajemen tadi referensi ya untuk menulis karya ilmiah seperti itu. Nah, sebagai apresiasinya nanti insya Allah peserta dimohon untuk bisa mengikuti webinar atau mungkin pelatihan ya. Nantinya jika misalkan langsung praktek boleh disilahkan, atau jika ingin fokus menyimak nanti mungkin dari panitia akan membagikan link videonya ya sehingga nanti bisa dipraktekkan kemudian. Nah, dari saya, dari Elsevier sendiri, dari komunitas Mendeley Indonesia akan memberikan sertifikat ya Mendeley untuk para peserta ya sebagai peserta training Mendeley gitu ya. Jadi saya pernah mengisi waktu itu di Universitas Negeri Makassar dan ternyata di sana ya itu sebagai salah satu untuk syarat sidang skripsinya gitu itu harus melampirkan sertifikat pelatihan Mendeley begitu. Nah, mana tahu nanti UPI akan sama ya atau kedepannya bagaimana. Jadi insya Allah nanti semua peserta panitia akan saya berikan sertifikat ini. Baik, sekarang kita akan membahas tentang Mendeley. Tentunya sekarang sudah tidak asing lagi ya. Kalau dulu kita membuat referensi ya di skripsi gitu ya, itu manual ya. Kalau saya sendiri dulu manual. Jadi kalau format dari buku kita harus menghafal gitu ya. Dari artikel jurnal harus seperti ini, nggak boleh sama dengan buku gitu kan. Nah, dengan adanya Mendeley ini kita tidak perlu lagi ya melakukan hafalan-hafalan seperti itu ya. Apalagi ketika kita membuat artikel ilmiah yang kemudian akan kita apply, akan kita submit di jurnal. Nah, ada kalanya kan artikel kita itu di reject seperti itu kan di jurnal A begitu. Terus kemudian kita memindahkan atau kita submit ulang ke jurnal lain. Nah, ada kalanya kan style citasinya itu menjadi berbeda. Nah, itu akan sangat ribet sekali ya mengubah style dari citasi itu. Nah, dengan Mendeley ini akan sangat membantu kita karena akan lebih cepat ya. Jadi otomatis seperti itu. Nah, sekarang kita Indonesia Mendeley sudah banyak dikenal ya. Pertama kali itu di tahun 2014 ya, saya izin mencoret-coret ya. Oke.
Bentar. Oke, pertama kali ya di tahun 2014 ya. Ya, secara official Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu merekomendasikan ya pendidikan tinggi untuk menggunakan Mendeley dalam penyusunan tugas akhir. Nah, sementara jauh lebih itu Malaysia, negara jiran kita, itu sudah menggunakan secara luas. Tapi alhamdulillah sekarang ya dengan adanya komunitas advisor Mendeley gitu ya, ada lagi dengan kegiatan-kegiatan seperti ini itu memperluas dari penggunaan Mendeley, dan juga beberapa kampus ya apalagi yang negeri itu sudah menyarankan Mendeley ya, salah satu aplikasi, boleh yang lainnya juga sih ya. Dan kemudian kalau kita lihat di slide ini itu ada buku pedoman akreditasi terbitan berkala ilmiah yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Jadi di sana itu merekomendasikan penggunaan Mendeley ya dalam penilaian jurnal ya, juga termasuk direkomendasikan dalam penilaian karya tulis begitu. Nah, selain untuk membantu ya, betul sekali dalam pembuatan sitasi dan pembuatan referensi dengan pintar seperti itu, Mendeley ini ternyata juga bisa sebagai alat untuk mengantisipasi dari plagiasi begitu. Nah, bagaimana bisa gitu kan? Nah, letaknya itu kenapa bisanya adalah di Mendeley itu dia akan membaca metadata. Nah, jadi kalau ada suatu sumber yang kita dapat, kemudian kita masukkan ke Mendeley, lalu kemudian metadatanya tidak jelas, ya lebih baik tidak usah kita gunakan. Nah, jadi letaknya di sana. Nah, lebih lanjut, ini buku pedoman akreditasi terbitan berkala ilmiah dari Kemdikbud yang tadi disebutkan. Saya tertarik halaman 39 di bab 5 itu ada pedoman penulisan referensi Mendeley. Tentunya ini masih Mendeley yang versi awal gitu ya, versi awal. Artinya masih Mendeley desktop. Ya. Artinya masih Mendeley desktop. Nah, sementara saat ini tuh sudah ada 3 macam Mendeley. Nanti kita akan bahas di sana. Kemudian kenapa sih kita harus menggunakan Mendeley ya? Nah, salah satunya untuk kita Bapak Ibu yang ingin mengirimkan ya artikel ilmiah kita ke jurnal internasional ya. Itu beberapa jurnal itu menyarankan citasinya menggunakan Mendeley. Nah, ini salah satu contoh international journal, Journal Computers and Mathematics with Applications. Ini Q1 Bapak Ibu. Nah, kita lihat di sini ya, mereka menyarankan ya untuk setiap author ya yang ingin mengupload, yang ingin dikirimkan jurnalnya artikelnya ke jurnal ini, itu salah satunya adalah menggunakan Mendeley ya. Nah, ini internasional Bapak Ibu. Nah, ternyata juga beberapa kampus ya, jurnal nasional juga menyarankan ya. Ini contohnya jurnal UMS ya, Universitas Muhammadiyah Surakarta juga ya merekomendasikan Mendeley. Ya, mungkin juga sama dengan UPI merekomendasikan Mendeley juga untuk artikel yang ingin dimasukkan ke jurnal UPI seperti itu. Ya, lalu sebenarnya apa itu Mendeley gitu ya? Ya, tadi sudah disebutkan oleh Teteh Adinda. Ya, memang betul untuk memanajemen referensi ya. Tapi jauh lebih itu ya, Mendeley ini adalah software akademik yang gratis ya. Ya, Bapak Ibu, jadi kita bisa menggunakan Mendeley ini secara gratis ya, tanpa harus membeli supaya premium atau bagaimana ya. Tidak ada batasan servis dari Mendeley untuk dibayar ya, semuanya bisa gratis. Namun tentu kapasitasnya terbatas ya, kapasitas penyimpanannya hanya 2 GB. Kemudian Mendeley ini Bapak Ibu bisa digunakan di berbagai platform yang biasa kita gunakan di laptop kita, di komputer kita ya, Windows, ya, Mac, Linux, mobile, dan juga dapat kita kolaborasikan kerjanya menggunakan berbagai browser yang biasanya digunakan ya, baik itu ini Google Chrome ya, Safari, Mozilla Firefox atau Internet Explorer. Nah,
Mendeley ini pertama tadi sudah disebutkan ya, pengatur koleksi referensi ya, kemudian membaca metadata sumber yang kita gunakan gitu, kemudian membuat citasi dan daftar pustaka pintar, dan juga sebagai jaringan sosial peneliti untuk saling berbagi sumber dan berkolaborasi dalam meneliti gitu ya. Terus Mendeley ini juga penyedia informasi jurnal atau sumber berkorelasi secara terupdate dan membantu mendapatkan artikel-artikel atau jurnal. Apa hiburan Bapak bukan gitu? Nah, secara ringkasnya dari Elsevier ya menyebutkan Mendeley ini fungsinya sebagai organize, read and annotate, cite and collaborate ya. Oke. Nah, sebelumnya saya ingin menyampaikan ya Bapak Ibu, AA, Teteh tentang Mendeley ya, sejarahnya. Nah, ternyata Mendeley ini itu lahir dari sebuah kegundahan ya, bisa dibilang seperti itu. Nah, kegundahan ketika mahasiswa ya membuat karya tulis dan kemudian harus menghafal berbagai style dari citasi ya. Sehingga dari kegundahan itu ya mereka menciptakan sebuah mahakarya software ya. Nah, merekanya itu siapa? Mereka adalah mahasiswa ya, mahasiswa S3 ya dari Jerman begitu. Mereka adalah mahasiswa dengan jurusan biologi dan kimia. Nah, kalau kita dulu waktu SMA ya, Bapak Ibu, mungkin kita dulu dikenalkan dengan guru kita ya, Bapak genetik ya, Gregor Mendel, dan yang menyusun sistem periodik Dmitri Mendeleev gitu kan. Nah, ternyata dari dua nama ini ya, mereka bidangnya biologi dan kimia juga ya menghargai jasa pendahulunya begitu. Akhirnya memerge nama dua ahli itu ya, penemu itu, sehingga menghasilkan nama Mendeley untuk mahakarya software untuk citasinya. Nah, itu pada November 2007 ya, dan kemudian pertama rilis di publik itu Agustus 2008, dan kemudian diakuisisi atau dibeli ya, dan terus disempurnakan oleh Elsevier. Nah, seperti yang kita tahu Bapak Ibu, Elsevier ini merupakan perusahaan ya, industri di bidang publishing ya. Dia yang punya Science Direct ya, mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui Science Direct ya, untuk mencari artikel jurnal begitu. Ya, dia yang punya Scopus dan atau juga Scirus ya. Nah, ini Scopus ini udah nggak asing lagi ya bagi kita ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ingin jurnalnya artikel jurnalnya terindeks Scopus ya, pasti mau nggak mau harus menggunakan Mendeley gitu ya, karena Scopus produknya Elsevier, Mendeley juga produknya Elsevier gitu ya. Oke, kemudian mudah-mudahan nanti kita Indonesia juga bisa membuat ya software seperti ini yang bisa digunakan oleh halayak ramai gitu. Nah, ini Bapak Ibu, AA, Teteh, Akang ya. Oke. Untuk sampai saat ini ada 3 jenis Mendeley, ada Mendeley desktop. Ya, Mendeley desktop itu suatu aplikasi yang nantinya di-download dan diinstal Bapak Ibu ya. Mungkin di sini sudah punya Mendeley desktop atau belum? Sudah, Pak. Sudah ya, oke baik. Ada Mendeley desktop ya. Terus ada Mendeley web. Mendeley web itu online backupnya saja. Nah, kita biasa kerja menggunakan Mendeley desktop ya untuk Word kita. Terus yang terbaru setahun lalu itu ada keluar ya, sebenarnya dia duplikat dari Mendeley web, namanya itu Mendeley Reference Manager ya. Mendeley Reference Manager. Nah, di sini kita harus menggunakan bantuan lagi ya, Mendeley site di Microsoft ya, agar bisa digunakan untuk kerja kita di Word seperti itu. Nah, ini kurang lebih fungsinya sama ya, untuk membuat citasi dan sampai membuat kolaborasi melalui grup di Mendeley desktop. Nah, kemudian berikutnya kita akan lihat ke tampilan Mendeley ya.
Nah, sistem kerja Mendeley tentunya secara online ya. Jadi kalau kita tidak bisa bekerja menggunakan Mendeley jika offline, nah, jadi online. Jadi akses internet menjadi penentu ya saat kita kerja menggunakan Mendeley. Nah, jenis file yang bisa dibaca metadatanya oleh Mendeley ya itu yang jenis file PDF ya. Meskipun tidak menutup kemungkinan ya video ya untuk Word juga bisa dimasukkan ke Mendeley ya. Tapi yang bisa terbaca metadatanya adalah yang formatnya PDF. Nah, kemudian selain dari sumber yang sudah kita punya dalam bentuk PDF di komputer kita, itu ada juga ya file-file yang mungkin kita simpan secara online ya bisa kita masukkan ke Mendeley ya. Lalu bisa kita gunakan di laptop kita untuk kerja atau sekedar kita baca di mobile kita atau smartphone kita, atau juga bisa kita kolaborasikan ya secara online kepada rekan kita. Nah, ini ada tampilan Mendeley desktop. Ya, nanti kita akan lihat seperti apa tampilannya. Oke, kurang lebih akan seperti ini. Ini tampilan dari Mendeley web yang terus dinamis ya, progresif, selalu ada perubahan. Kalau dulu ada feed ya, di feed ini kita bisa buat semacam status seperti itu, lalu kemudian bisa dikomen gitu kan. Nah, sekarang untuk fitur feed ini sudah tidak ada. Ya, suggest tidak ada ya. Nah, dia selalu ada perkembangan. Nah, Mendeley ini selalu berusaha agar efisien, efektif gitu ya. Dan sekarang kenapa sih harus ada Mendeley Reference Manager gitu? Nah, karena biasanya Mendeley itu digunakan hanya melalui Mendeley desktop dan seringkali terjadi error gitu ya. Nah, oleh karena itu Mendeley menggunakan yang terbaru ya, terus berinovasi menciptakan Mendeley Reference Manager. Kemudian yang berikutnya ya nanti kita akan coba ya menggunakan Mendeley ya. Ini install sepertinya sudah. Kita buat akun seperti biasa, login ya, tentunya menggunakan email dan password ya, jangan sampai lupa. Namun kalau lupa nanti bisa di reset kembali ya. Kita atur password baru seperti itu. Oke, kemudian ini Mendeley web. Nah, ini untuk install web importer nanti kita akan coba praktekkan. Ya, oke. Nah, lalu kemudian yang terbaru ya, yang terbaru dari Mendeley ini adalah Mendeley Reference Manager. Saya ingin lihatkan. Nah, ini yang terbaru ya, Mendeley Reference Manager. Nah, bagaimana Mendeley Reference Manager ini berfungsi seperti Mendeley Desktop? Caranya kita harus mensinkronkan ya dengan mengunduh dan kemudian menginstal lagi ya tambahannya gitu ya, yang namanya Mendeley Site gitu. Nanti kita akan coba cek saat praktek ya. Oke, kita langsung ke praktek saja mungkin. Nah, sebelum itu saya mau tanya kepada Mbak Moderator, apakah seluruh peserta ini sudah punya Mendeley desktop? Tadi sudah ya? Sudah semua? Sudah punya Mendeley Reference Manager atau belum? Belum, Bang. Mendeley desktop, Pak. Oke, desktop. Oke, baik. Oke, mungkin saya akan jelaskan ya tentang. Oke, ada yang sudah, ada yang belum ya. Baik. Yang sudah ada mungkin nanti bisa langsung ya, bisa langsung untuk mempraktekkan. Untuk yang belum ya bisa disimak terlebih dahulu ya. Nah, jadi di sini ada dua jenis Mendeley yang saya tampilkan ya, ada Mendeley desktop dan Mendeley reference manager. Ya, kalau dulu pertama kali Mendeley ini rilis itu Mendeley desktop aja gitu. Jadi warnanya itu lebih gelap ya. Merahnya merah marun. Nah, kalau Mendeley reference manager ini lebih cerah gitu. Nah, saya akan kenalkan Mendeley desktop ini. Ya, kita klik. Oke, tentunya Mendeley desktop dan Mendeley reference manager ini bisa kita dapatkan di laman Mendeley-nya ya.
Untuk Bapak Ibu yang mungkin belum, saya akan perlihatkan terlebih dahulu untuk laman downloadnya. Tinggal diketikkan saja Mendeley di browsernya, kemudian kita pilih ya yang paling atas ini. Ya, nah ini biasanya kalau belum login, nah saya akan perlihatkan di sini ya. Nah, di sini itu download Mendeley Reference Manager. Nah, kalau dulu di website Mendeley ini kita diminta untuk download Mendeley Desktop. Ya, kabar terakhir katanya Mendeley Desktop sudah tidak ditampilkan di website Mendeley resminya ya. Ya, meskipun demikian Mendeley Desktop masih bisa kita gunakan. Ya, saya ada softwarenya nanti kalau mau bisa saya kirimkan. Nah, jadi yang sekarang memang ada peralihan ya ke Mendeley Reference Manager. Nah, jadi untuk Bapak Ibu yang belum punya Mendeley, ya itu bisa download di laman ini mendeley.com. Terus untuk Windows 7 ke atas, ya itu silakan download yang ini, diklik saja ya, yang Windows. Untuk yang Mac ya, untuk yang lainnya tinggal menyesuaikan ya, macOS atau Linux ya. Ini di bawah ini ada ya. Silakan di-download ya seperti biasa, kemudian diinstal. Nah, setelah berhasil diinstal, ya nanti akan tampil yang tadi seperti ini, Mendeley Reference Manager ya. Nah, akan tampil yang ini, yang merah lebih terang. Nah, sekarang sebelum ke Mendeley Reference Manager, saya akan jelaskan yang Mendeley Desktop ya. Ini tinggal kita klik aja tadi ya. Kemudian kita masukkan email. Nah, email password ini kita registrasikan dulu akun kita di di website tadi ya. Ya, kita langsung masukkan saja di sini ya emailnya. Ya, jadi jangan sampai lupa. Ya, jangan sampai lupa passwordnya gitu ya. Oke, kita tunggu. Nah, ini adalah tampilan dari Mendeley Desktop. Ya, ini tampilan dari Mendeley Desktop. Oke, sekarang saya akan menjelaskan bagian-bagian dari Mendeley Desktop. Ya, yang pertama ya kita akan melihat ya di pojok kanan atas dulu. Ini ada foto dan ada nama. Ya, artinya ini adalah akun kita gitu ya. Nah, kemudian kita bergeser ke kiri ada tanda apa ini, kaca pembesar ya, artinya pencarian. Nah, di sini kita bisa mencari sumber yang sudah kita masukkan di Mendeley ya. Jadi tinggal kita ketikkan saja namanya apa gitu kan. Jadi nanti dia akan muncul di bagian ini ya, bagian dokumen ini di library-nya. Nah, kemudian di sini ada menu-menu ya. Pertama ini ada files ya. Di sini ada add files. Add files sendiri adalah menu di mana kita dapat memasukkan ya PDF yang sudah kita punya di laptop ya. Add folder ini memasukkan tapi by folder gitu biar lebih cepat. Terus ada juga add entry manually. Jadi kalau kita punya sumber cetak begitu ya, nah kita bisa menginput metadatanya di Mendeley dan kemudian bisa kita gunakan nantinya sebagai citasi kita di Word. Lalu kemudian ada menu edit, ya ini seperti biasa lah ya, ada find, cut, copy, paste, dan di sini ada new folder. Nah, jadi supaya lebih mudah, jadi kita bisa memanajemen sumber kita ya melalui folder-folder. Nah, kita bisa menambahkan folder tersebut melalui new folder. Terus kalau kita mau berkolaborasi dengan teman kita bisa buat melalui menu new group. Terus ada menu view ya. Terus ada menu tools. Nah, di sini ada layanan ya atau bagian dari Mendeley yang harus kita install lagi ya. Memang di awal kesannya ribet ya atau banyak prosesnya yang harus dilalui. Tapi ketika sudah terpasang semua tinggal pakai, itu enak banget ya.
Nah, jadi di sini ada install web importer, kita bisa klik install web importer ini ya. Tujuannya adalah untuk memunculkan logo Mendeley ya di pojok kanan browser kita. Nah, sehingga ketika kita membuka browser, Bapak Ibu ya, nah kita bisa memasukkan melalui Mendeley web importer ini ya secara shortcut gitu. Jadi lebih cepat menggunakan Mendeley web importer. Nah, kemudian ada install MS Word plugin. Nah, jadi kalau Mendeley desktop kita harus install terlebih dahulu ya MS Word plugin-nya. Di sini kenapa tulisannya uninstall? Karena saya sudah terinstall gitu ya. Nah, kalau belum pasti tulisannya install gitu ya. Terus ini ada fitur terbaru Get Mendeley Site ya. Jadi bisa diklik begitu dan download lagi. Nah, terus untuk cek duplicates di sini kalau ada sumber yang ganda dia akan ngecek sehingga bisa kita hapus agar kapasitas memori di Mendeley itu supaya tidak cepat penuh gitu ya. Oke, terus ada menu help, ada kontak di sini ya, terus ada penjelasan tentang Mendeley itu sendiri. Nah, ini tampilannya. Nah, terus Bapak Ibu nanti kita akan praktek ya. Ini ada library yang kalau kita klik salah satunya, misalkan ini saya klik ya Satyaningrum Wahyu dan kawan-kawan ini. Nah, di pojok kanan ini itu ada metadata atau keterangan identitas dari sumber yang akan kita gunakan. Nah, jadi tadi di awal itu dijelaskan ya, Mendeley ini bisa mengantisipasi plagiasi gitu. Nah, dengan bagaimana caranya? Dengan melihat metadatanya. Gitu. Kalau metadatanya jelas, maka kita tidak usah ragu untuk menggunakan. Tapi kalau metadatanya itu tidak jelas ya, DOI-nya nggak ada, begitu kan? Nah, itu lebih baik tidak usah kita gunakan. Nah, ini contohnya ada sumber, ya ini artikel jurnal, saya klik, akan muncul di sini keterangannya tipe dia itu jurnal artikel. Nah, kita klik, ini ada berbagai macam jenis ya, ada buku, ya buku section, ada case, computer program, conference proceeding, dan lain sebagainya. Nah, ini ada juga film di sini ya. Nah, jadi biasanya untuk yang humaniora itu biasanya meneliti ya by dokumen, bisa foto, bisa video. Nah, itu bisa dimasukkan juga ya metadatanya. Di sini ada film. Oke, kemudian di sini kita bisa kalau kita klik lagi, double klik begitu, nah itu akan terbuka ya sumber yang kita masukkan, terus kita bisa membacanya ya, terus kita bisa menandai, bisa bold gitu kan, nah bisa kita kasih warna, bisa kita kasih komen gitu ya, bisa kita copy untuk dipindahkan di Word gitu. Jadi seperti biasa kita bekerja. Nah, berikutnya bergeser ke notes. Nah, ini kita bisa menambahkan catatan di sini juga ya. Ya, seperti itu kurang lebih. Oke, kemudian itu tentang Mendeley desktop. Sekarang saya mau menjelaskan tadi yang di awal ya tentang Mendeley web. Nah, ini Mendeley web ya. Oke, kita kembali ke Mendeley web. Nah, dengan tampilannya akan sama persis dengan Mendeley Reference Manager ya. Akan tetapi hanya online backup. Artinya ketika kita membuka browser terus kita ingin menambahkan ke Mendeley, kita hanya ngecek oh ini udah masuk ke Mendeley kita gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, sementara ya menunya hampir sama seperti yang tadi dijelaskan di Mendeley desktop. Nah, ini tampilnya akan sama. Oke. Siap. Oke, kita tunggu. Nah, ini Mendeley Reference Manager ya. Yang di sini ada menu-menu yang bisa kita gunakan untuk kerja. Ya, berbeda dengan Mendeley Web. Nah, tampilannya sama persis ya. Tapi kalau di Mendeley Web itu tidak ada menu-menu yang bisa kita gunakan untuk bekerja. Ya. Nah,
Di sini ada menunya lebih simpel jika dibanding dengan Mendeley desktop. Dan ini juga mengantisipasi biasanya Mendeley desktop itu error gitu ya, karena kenapa terjadi error biasanya tergantung dengan kecocokan laptopnya, ya, kemudian juga jaringannya, dan kemudian terkadang ada updatean-updatean, nah, sehingga dibuatlah Mendeley Reference Manager. Ya, seperti biasa tadi ya, sama seperti yang tadi maksud saya di menu file itu kita bisa ya mengekspor file di sini ya dari dengan tipenya BIB, XML atau RIS ya. Atau kalau kita mau menambahkan file yang sudah ada di laptop, tinggal kita pilih add new ini ya. Nah, ini sama, tambahkan file dari komputer atau menambahkan secara manual ya. Misalkan kita punya buku cetak. Lalu setelah itu ada edit ya, ada tools ya, dan ada help. Oke. Jadi itu perkenalan tentang menu-menu Mendeley ya. Oke, mungkin kita bisa langsung praktekkan ya. Bagi Bapak Ibu yang mau langsung praktek bisa mengikuti. Oke, tentunya di sini ya. Sekarang saya akan mempraktekkan penggunaan Mendeley desktop. Nah, oleh sebab itu saya tutup dulu nih Mendeley Reference Manager-nya ya. Oke, saya tutup. Nah, kemudian kita buka Word kita ya. Saya sudah menyiapkan file. Sini. Oke. Oke. Ini ada file ya, anggap saja suatu karya tulis ya. Anggaplah skripsi atau tesis disertasi begitu. Nah, yang baru banget ya, misalkan Bapak Ibu baru menginstal Mendeley desktop ya, sekarang kita akan menggunakan Mendeley desktop terlebih dahulu. Nah, kita pilih di bagian reference. Nah, pasti di sini tidak ada logo Mendeley-nya. Ya. Tidak ada logo Mendeley-nya. Nah, sehingga harus kita munculkan ya, kita sinkronkan antara Word kita dengan Mendeley. Dan perlu diingat untuk laptop yang mungkin menggunakan WPS ya, itu untuk saat ini itu tidak bisa ya dengan Mendeley ya. Jadi integrasi WPS dengan Mendeley itu tidak bisa, jadi bisa menggunakan Word yang biasa ya. Ya, jadi menggunakan Microsoft Office gitu yang biasa. Nah, bagaimana caranya mensinkronkannya itu ya? Nah, kita kembali ke Mendeley desktop. Ya, kita kembali ke Mendeley desktop. Tadi ada menu tools ya, Bapak Ibu. Tinggal kita klik saja. Terus kita ini nih ya, kita klik install MS Word plugin. Nah, nanti dia akan menginstal ya. Kita akan diarahkan ke Mendeley web ya. Ini sudah terkoneksi ya. Kalau belum silakan diikuti saja. Di sana ada prosedurnya ya, ada petunjuknya. Silakan ini diklik install MS Word plugin ya. Nah, sampai nanti akan berubah dia dari install menjadi uninstall. Nah, setelah itu nanti bisa dicek kembali ya Word-nya apakah sudah ada logo Mendeley-nya. Nah, kalau sudah berarti berhasil. Ya. Nah, kalau sudah berhasil, kemudian di sini juga saya akan ajarkan tentang web importer ya, Mendeley web importer. Jadi sama caranya, cukup kita klik saja ya, ini install web importer. Ya, kita klik seperti itu. Kemudian akan diarahkan ke web browser kita ya. Jadi web browsernya ini bergantung dari Bapak Ibu ya, menggunakan browser apa, tampilannya akan bergantung dengan apa yang digunakan. Kalau saya menggunakan Chrome, kalau yang Firefox mungkin agak berbeda tampilannya. Nah, kalau di Chrome, setelah kita klik tadi, akan diarahkan ke sini ya, ke website ini. Terus di sini ada Get Web Importer for Chrome. Jadi tinggal kita klik saja,
kita download dan kita install ya. Tinggal kita ikutin caranya. Oke, setelah terinstall akan muncul di sini pojok kanan atas ya, Mendeley Web Importer ya. Nah, ini di pojok kanan atas ini akan muncul logo Mendeley Web Importer. Kalau sudah, maka sudah bisa kita gunakan. Ya. Oke, sekarang kita mau mencoba untuk mempraktekkan penggunaan Mendeley. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah pernah atau sudah ada ya, sudah pernah mendownload di Google gitu ya, atau sudah ada PDF atau sumber yang akan kita gunakan. Nah, ini contohnya ada PDF yang saya download. Saya coba untuk membukanya. Oke, misalkan ini buku ya, buku serial revitalisasi SMK. Oke. Misalkan buku ini setelah kita baca, kita gunakan untuk karya tulis kita, gitu kan? Nah, maka yang pertama ya kita akan memasukkan Mendeley sumber kita ke Mendeley kita, ya. Tapi sebelum itu supaya manajemennya rapi, gitu, kita bisa membuat folder. Ya, kita bisa membuat folder untuk project kita. Jadi kita arahkan ya di bagian ini, bisa dilihat Bapak Ibu. Terus kita pilih create folder. Nah, tinggal kita tulis ya. Misalkan disertasi himpas, gimana ya? Oke aja ya. Disertasi oke, misalkan. Nah, di disertasi oke ini ya seperti biasa disertasi tentu ada bagian-bagiannya. Ya, ada bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya. Nah, tinggal kita klik kanan, ya kita tambahkan new folder, maka di dalam folder akan ada folder lagi. Dan jangan lupa kasih angka, ya, karena dia ini sortnya by abjad ya. Jadi takutnya urutannya tidak berurut begitu, sehingga kalau kita kasih angka, dia pasti berurut. Yang pertama misalkan ada pendahuluan. Ya, kemudian kita ulangi lagi langkahnya, kita klik yang atasnya, terus new folder, kita kasih angka 2, setelah pendahuluan mungkin ada kajian pustaka, ya, kemudian berikutnya kita tambahkan lagi, yang ketiga metode penelitian ya, metode penelitian dan seterusnya ya, 4, 5, 6 dan seterusnya kalau kita menggunakan sitasi di bab tersebut. Nah, ini saya contohkan ada 3 bab, ada pendahuluan, ada kajian pustaka dan metode penelitian. Oke, misalkan tadi saya sudah punya file ya, sudah punya file Bapak Ibu yang SMK tadi, mau saya masukkan ke Mendeley Desktop. Maka tinggal kita arahkan saja ya kursornya di ini bagian folder pendahuluan. Misalkan kita digunakan untuk pendahuluan gitu. Nah, setelah ini kemudian kita pilih saja ya add files ya. Nah, kita klik sekali, kita tunggu, terus kita masukkan file yang sudah ada tadi. Oke, tadi ini ya. Oke. Nah, ini namanya acakadul ya, nggak jelas namanya. Nah, ketika kita masukkan nanti, oke, Mendeley akan membaca metadatanya. Oke, ada authornya siapa, ya judulnya, ya, terus ini ada tahunnya. Nah, ada beberapa sumber ya, Bapak Ibu yang bisa kedetek metadatanya ya, lengkap seperti itu biasanya dari jurnal. Nah, ini kan suatu buku yang dia ini terbitnya ya di internet saja gitu ya. Kalau ini saya ambil di website Kemendikbud ya, Direktorat Jenderal SMK.
vokasi. Nah, kalau misalkan tidak lengkap seperti ini, ya tentunya kalau kita gunakan di Mendeley nanti tidak keluar tahunnya, maka bisa kita edit ya. Oke, tinggal kita klik aja, double. Kemudian ini bisa kita sesuaikan. Nah, di sini ada buku ya. Dia ini buku, tapi di sini jurnal artikel. Nah, maka bisa kita perbaiki, di sini kita ganti dengan buku. Ini kasusnya kalau berbeda ya, jadi harus hati-hati juga. Kalau misalkan sama, yaudah langsung kita pakai aja gitu ya. Ini strategi implementasi revitalisasi SMK. Oke, berikutnya kita lihat dulu, kita cek authornya, ya kita cek authornya, kita lihat ke bawah. Penulisnya adalah Sampun Hadam. Nah, titel tidak ditulis, Bapak Ibu. Nah, terus penyusunan namanya ya itu last name baru kemudian first name, maka Sampun Hadam ditulis ya. Nah, di sini kan Sampun Hadam, tapi di sini terbacanya Sampun Adam, maka bisa kita perbaiki. Ya. Maka kita tulis Hadam begitu. Terus koma, terus baru Sampun. Setelah itu kita enter, kita tuliskan untuk penulis keduanya ya Rahayu, Nas Titi. Berikutnya ada Ayu Nur Aryadi. Nah, kalau begini bagaimana ya? Kata pertama, kedua itu jadi yang terakhir apa yang jadi gini? Aryadi ini kita tulis dulu Aryadi di sini ya. Oke, Aryadi. Nah, yang terakhir jadikan pertama last name. Terus nama yang kata pertama kedua itu dia jadi yang terakhir ya. Jadi Ayu Nur seperti itu. Oke, setelah ini langsung kita beralih tahunnya. Ini tahun berapa nih buku gitu ya. Kita cek. Ini ternyata tahun 2017. Maka kita bisa tambahkan tahun 2017. Nah, halamannya bisa dituliskan ya. Atau tidak usah, tidak apa-apa ya. Yang penting informasi penting yang ketika diperlukan di daftar pustaka itu ada. Nah, abstraknya ini bisa ditambahkan kalau ada, kalau tidak ada maka tidak usah, tidak apa-apa. Terus kotanya ya jangan lupa dimasukkan, ini Jakarta. Ya, edisi ini cetakan pertama, maka ya edisi pertama. Ya, editornya kita lihat siapa namanya. Oke, kita tulis aja ya. Boleh salah satunya atau tidak ditulis tidak apa-apa karena dia tidak muncul di daftar pustaka biasanya. Nah, publishernya bisa kita masukkan tadi. Kita lihat ya, filenya publishernya namanya siapa. Oke, diterbitkan oleh, nah ini kita copy saja. Oke, kita copy, terus kita pastekan saja begini. Nah, ini ada nomor ISBN-nya, kita copy saja. Oh, tidak bisa, maka kita tulis saja 978 strip 602 strip 6072 9 strip 3. Oke. Kalau informasi utama yang di daftar pustaka yang sudah terpenuhi semuanya, maka ini bisa kita gunakan nanti. Nah, bisa kita close saja. Nah, jadi tahunnya sudah ada, ya. Oke, ini metadatanya sudah ada yang penting-penting, bisa nanti kita gunakan. Oke, kemudian kita mau menggunakan ya, menggunakan yang namanya Mendeley Web Importer tadi. Nah, supaya langsung masuk otomatis ke Mendeley kita gitu ya. Nah, saya biasanya mencari artikel itu di Science Direct atau biasanya di mana Bapak Ibu bisa dituliskan. Ya, misalkan di sini saya menuliskan Van Hill. Oke, keywordnya Van Hill misalkan. Lalu kita klik pencarian, kita tunggu.
Oke, mohon maaf ini agak lama. Oke. Nah, ini Science Direct juga produk dari Elsevier ya, yang tadi saya paparkan begitu. Nah, di sini biasanya kalau kita membuat tesis ya, kita akan diminta sama dosen kita itu misalkan referensinya harus berapa tahun terakhir gitu kan, 5 tahun terakhir, 3 tahun terakhir gitu. Nah, di sini kita bisa sort by years. Nah, jadi kita bisa memilih di sini ya. Nah, ini ada tahunnya dan berapa tersedia ya sumber tersebut gitu ya. Nah, contohnya ini tahun 2022 ada 12 artikel yang membahas tentang Van Hill ya, teori Van Hill. Oke, misalkan saya mau ngambil yang paling atas saja ini the Van Hill's levels at ini ya. Nah, ini bisa langsung kita download di sini atau kita memasukkan melalui ini ya, Mendeley Web Importer. Kita klik, kita tunggu. Oke, mohon maaf agak lama karena sinyal saya ini. Kita tunggu ya sampai prosesnya selesai. Oke, sepertinya sembari menunggu mungkin ada yang mau ditanyakan. Teteh moderator mungkin? Peserta mungkin ada yang mau bertanya? Halo, Teh? Suara saya masuk? Oke, ini baru. Oke, halo, Teh? Suara saya masuk ya, aman ya? Ada, Pak. Oke, Jelas, Pak. siap. Aman, suaranya aman. Oke, mohon maaf ya, sinyal saya agak kurang bagus siang hari ini, jadi agak lama. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ya, tadi kan saya ingin mengambil ini ya, the Van Hill levels at secondary schools gitu. Nah, bisa kita download di sini. Kalau kita download, kita klik ini, ya. Ini kita akan mendapatkan file seperti biasa ya. Maksudnya kita mencari di Google aja gitu kan. Keywordnya apa? Kasih PDF di belakangnya, ya. Kata kunci PDF, terus kita download biasa. Nah, tapi nanti kita akan memasukkan manual seperti tadi ya, memasukkan ke Mendeley kita. Nah, kalau yang menggunakan Mendeley Web Importer ini, ya, tinggal kita setelah ini kita klik aja gitu ya, kita pilih ya, kita klik ya, terus pastikan di sini di mana letaknya gitu. Oke, misalkan akan saya masukkan tadi kita masih di bab pendahuluan ya, bab pendahuluan ya, maka di sini tinggal kita sesuaikan ya di mana atau bentar, tunggu tadi di disertasi oke ya, judul folder kita. Disertasi di atas. Oke, disertasi oke betul ya. Atau kita masukkan aja lah di ini agak lama. Oke, di My Library saja. Introduce myself. My name is Erlanda. Ya. Halo? Ya, ada yang mau bertanya? Silakan. Oke. Baik, saya lanjutkan ya. Oke, setelah ini kita klik aja add ya. Nah, di sini saya taruh di My Library ya. Tadi saya cari disertasi oke, belum ketemu atau terlewat. Nah, nanti bisa kita pindahkan aja. Nah, klik add begitu. Kita tunggu di sini, dia sedang muter ya. Nah, kalau sudah ada tanda centang PDF dan referensi ini, berarti dia sudah masuk.
Ya, kita bisa ngeceknya dengan klik view library ini. Ya, apakah sudah masuk atau belum? Nah, kita akan diarahkan di Mendeley Web ya. Nah, tadi ini ya, Evan Hills Levels ya, penulisnya Heviger. Ya, ini udah masuk. Nah, kalau udah seperti ini ya, kita bisa kembali ke Mendeley desktop kita. Ya, tadi saya memasukkannya di My Library, artinya all documents. Nah, kita pilih nih, ya, synchronize. Kita refresh dulu. Oke, kita refresh dulu, kita tunggu. Nah, ini salah satu alasan ya kenapa sekarang kita menggunakan Mendeley Reference Manager, karena kalau menggunakan Mendeley desktop ya seperti ini prosesnya agak lama ya untuk memasukkan dari Mendeley Web Importer ke Mendeley desktopnya. Nah, di sini tadi sudah kita refresh ya, sudah kita synchronize. Nah, lebih cepatnya lagi ya, biasanya dia akan muncul paling atas ya, tapi kalau tidak muncul seperti ini, tinggal kita ketikkan saja tadi Van Hill ya. Nah, ini ya yang tadi kita masukkan ya, tahun 2015 Heviger. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat ya, ini kan ada tanda seperti download ya. Nah, ini kita sudah punya metadatanya. Ya, ini metadatanya di sebelah kanan. Akan tetapi kita belum punya filenya. Nah, ini langsung saja kita klik saja ya. Oke, kalau kita mau filenya, kita langsung klik saja. Oke, ntar ini sedang proses. Oke, saya ulangin karena terjadi error ya di jaringan saya. Oke, kita klik. Nah, ternyata udah. Nah, maka di sini akan muncul ya tanda PDF, artinya filenya sudah kita download. Nah, kalau kita kembali, nah yang tadinya ada tanda seperti download, sekarang sudah berubah menjadi tanda PDF seperti ini. Nah, kalau misalkan tadi seharusnya kita memasukkan file ini ke nih disertasi oke ya. Nah, maka tinggal kita geser aja ya. Yang ini yang kita tambahkan tadi, just now ini kita tarik aja ke pendahuluan. Oke, maka sudah ada di bab 1 pendahuluan. Nah, itu salah satu cara ya memasukkan file dari internet ke Mendeley langsung melalui Mendeley Web Importer. Oke, misalkan kita sudah mengumpulkan banyak file begitu, akan kita masukkan ke lembar kerja kita. Oke, misalkan kita sudah membaca sumber dan kemudian akan menambahkan ke lembar kerja kita, nah, maka tinggal kita masukkan, ya, arahkan kursornya gitu ya, di mana kita mau meletakkan referensi. Nah, Mendeley ini stylenya sitasinya di belakang ya, sehingga kalau kita mau menjadi ke depan nanti kita bisa edit manual ya. Nah, ini kita masukkan ya, langkahnya kita klik aja insert citation. Nah, terus kalau kita ingat namanya tadi kita ketikkan saja ya. Misalkan namanya tadi sampun ya, ada sampunnya. Nah, seperti ini kita ketik, terus kita pilih ya. Nah, kemudian kita okekan. Nah, maka di sini akan keluar ya, Hadam et al. Tahun 2017. Ya. Kemudian yang berikutnya, oke, yang berikutnya saya ingin masukkan yang kedua misalkan. Oke. Tapi saya lupa nih gitu kan, saya lupa ini namanya siapa ya gitu ya. Nah, tinggal pilih saja ya, go to Mendeley di sini. Oke. Baru kita pilih filenya, terus kita klik ya save di sini. Ya. Klik sekali, maka akan muncul ya nama penulisnya dan tahunnya. Ya. Kemudian berikutnya yang bab 2 ya, misalkan ini kan di awal ya, di akhir ya, ini juga di akhir. Misalkan mintanya biar bervariasi gitu di depan ya, kita bisa aja
ya di sini kita ulang prosesnya seperti tadi, atau kita pindahkan aja, itu tidak akan mengubah mendelainya ya. Nah, nanti akan kita edit saja seperti itu. Terus untuk daftar pustaka ya paling bawah. Jadi kita tidak perlu lagi membuatkan daftar pustakanya, tinggal kita pilih aja insert bibliografi. Kita klik sekali. Nah, maka dia akan muncul daftar pustakanya secara otomatis seperti ini ya. Oke. Terus kemudian berikutnya yang ini ya, misalkan stylenya di awal, maka ini tinggal kita edit saja. Oke, misalkan seperti ini ya kalau di awal. Nah, ini kita pilih keep manual edit ya, keep manual edit. Oke, baru kemudian ya kita coba isi yang bab 2 ya. Ini misalkan ada suatu teks ya. Terus kemudian kita akan memasukkan lagi citasinya sama insert citation. Ya, kalau kita lupa namanya, kita klik aja go to Mendeley. Oke, ini untuk mempercepat, misalkan di sini sudah ada filenya ya. Saya ambil aja di all documents. Oke, di all documents saya misalkan ambil yang ini, Sulmas ini ya. Oke, ini kita cek terlebih dahulu apakah metadatanya sudah betul. Ya. Oke, ini sudah ya. Judulnya juga sudah sesuai. Maka bisa langsung kita gunakan tanpa kita edit ya. Nah, maka kita kembali ke library, kita pilih site. Oke, ini sudah ada. Nah, terus misalkan dosen kita ingin ada halamannya gitu. Nah, tinggal kita pilih aja edit citation ya. Di menu yang di atas ini kita klik sekali. Terus setelah ini kita klik backspace di keyboard kita 2 kali, 1 2 begitu. Nah, di bagian page ini kita tuliskan. Misalkan tadi kita bacanya di halaman 17 misalkan ya. Maka kita tulis saja 17 dan kita klik OK gitu. Nah, maka di sini akan muncul ya citasi tahun dan ada halamannya gitu. Nah, terus kalau misalkan penulisnya itu lebih dari 1 bagaimana? Ya sama saja. Jadi tinggal kita pilih saja sumber yang kita pakai itu ya. Misalkan ya kita coba di sini go to Mendeley. Misalkan saya menggunakan 2 ini deh, 1 sama yang bawahnya 2. Oke, tinggal klik aja site. Oke. Nah, maka kita lihat di sini ya ada Musafi dan Samul. Nah, itu dia otomatis ya akan muncul ya. Tuh, dia akan muncul. Ya, akan muncul di daftar pustaka. Jadi tidak perlu lagi kita mengubah. Ya, terus misalkan nih ternyata saat revisi dosen kita ngasih tahu yang Yun ini nggak usah dipakai aja gitu, dihapus. Oke, maka kita hapus aja yang Yun ini atau yang Musafi gitu ya. Oke, Musafi saja kita hapus. Oke. Kemudian, nah kalau begini ya, dulu saya pernah waktu skripsi dulu kan manual gitu. Ketika dihapus loh kok ini daftar pustakanya ada gitu. Terus ada referensi yang citasi tapi di daftar pustaka tidak ada gitu. Nah, kalau yang seperti ini tinggal kita hapus, terus jangan lupa ya tadi Musafi ya. Nah, kita pilih refresh nih, kita klik refresh. Nah, maka yang tadinya ada Musafi di daftar pustaka dia otomatis hilang. Itu ya. Oke, berikutnya ya itu penggunaan Mendeley ya, Mendeley desktop untuk lembar kerja di Word ya. Kemudian misalkan nah stylenya ya, ini stylenya kenapa at all begini gitu kan, ada style yang lain. Nah, di sini karena saya dari UNY, ini masih style UNY ya, Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, misalkan stylenya coba UPI Bandung ya. Kita lihat apakah di UPI Bandung ada. Atau saya mau tanya, Teteh moderator, di UPI Bandung menggunakan style apa? Style apa, Pak?
Oh, apa ya? Ini American Psychological ini ya. Tapi kurang tahu edisi keberapa yang terbaru, 6 atau 7. Oke, nah jadi tinggal nanti dicari gitu ya. Oke, misalkan edisi ke-7. Jadi tinggal kita pilih saja edisi ke-7. Ya. Nah, ternyata di UNY ini sebenarnya apa edisi ke-7 gitu kan. Nah, dia tidak mengalami perubahan. Terus kita coba yang beda. Coba IEEE misalkan. Nah, dia kalau kita pilih stylenya IEEE ya akan berubah yang tadinya ada nama tadi menjadi angka seperti ini. Nah, terus kalau kita lihat daftar pustakanya ke bawah, ya dia akan berubah ya. Akan berubah secara otomatis. Ya, terus bagaimana kalau kita ingin menambahkan style yang lain, nah, yang tidak ada di daftar ini gitu ya? Nah, tinggal kita klik aja More Styles, ya. Terus di sini ini yang sudah terinstall, yang belum kita pilih ini Get More Styles. Ya, kemudian kita ketikkan stylenya, ya. Kita coba kata kunci Bandung. Nah, ini Bandung ada dari ITB ya, sekolah pascanya. Ternyata saya sudah punya. Kita cari yang belum ada apa ya? Coba. Oke, ini ada Bulletin of Chemical Society. Ini saya belum ada. Saya coba install. Kita install. Oke, kalau sudah ada tulisan installed seperti ini, artinya sudah terinstall. Ya. Nah, kita kembali ke install sini. Nah, kita cari tadi bulletin ya. Bulletin. Nah, ini kita pilih terus kita klik use this style sekali. Kalau sudah selected baru kita done. Nah, maka ini akan berubah lagi ya. Jadi stylenya bulletin yang Jepang tadi gitu ya. Jadi angka 1 di atas seperti eksponen ya, seperti pangkat ya. Yang kedua, ketiga juga akan berubah. Nah, stylenya pun juga akan berubah seperti ini. Ya, seperti itu caranya. Terus yang terakhir, ya, menggunakan Mendeley Desktop ini, kan ada beberapa kampus yang mungkin tidak menggunakan daftar pustaka ya, tapi menggunakan footnotes gitu ya. Nah, tinggal stylenya aja diganti gitu ya. Nah, kita pilih stylenya itu Turabian ya. Oke. Ya, Turabian edisi ke-8. Ya, kita klik use this style. Oke. Terus dan. Oke, apakah sudah berubah? Oke, belum. Kita ulangi. Turabian. Oh, ternyata tipenya sama ya, angka juga. Ya, 1 seperti ini. Oh ya, sorry ya. Nama catatan kaki pasti angka ya. Oke, dia akan berubah dan di setiap halaman di mana ada citasi itu, maka di bawahnya akan muncul ini ya. Daftar referensinya seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini tinggal kita hapus ya. Hapus aja daftar pustakanya. Ya, kalau kampus itu atau jurnal mana yang tidak memakai daftar pustaka, tapi dia ingin tampilannya catatan kaki seperti ini ya. Oke, jadi itu penggunaan Mendeley Desktop untuk kerja kita ya. Kemudian saya ingin mencoba untuk menjelaskan tentang penggunaan yang baru ya. Kalau saya lebih biasanya pakai Mendeley Desktop karena udah terbiasa ya, tapi kita coba yang Mendeley Reference Manager ya. Kurang lebih sama ya. Sekarang kita coba, kita akan buka sorry. Oke, kita akan buka file yang kedua. Oke, di sini ya kita akan membuat citasi ya, tapi dengan berbantuan Mendeley Reference Manager ya, yang versi terbaru yang merahnya agak
terang gitu ya. Nah, tentunya kalau tadi kita menggunakan Mendeley desktop yang sebelah sini, nah sekarang kita menggunakan Mendeley site ya. Jadi yang kita fokusnya sekarang yang sebelah kanan. Nah, oleh sebab itu ya, untuk Mendeley desktopnya bisa kita tutup ya, karena dia tidak bisa dikerjakan bebarengan ya. Maka kita tutup Mendeley desktopnya, kemudian kita buka kembali Mendeley reference manager-nya. Oke. Oke, tampilannya akan seperti ini. Oke, kita tunggu. Oh ya, sedikit tadi ada yang terlupa ya tentang penjelasan Mendeley web ya. Oke, di sini saya coba akan jelaskan di bagian profile ya. Melalui Mendeley Reference Manager saja. Sini kita klik setting. Nah, di sini Bapak Ibu, tadi saya kelupaan ya. Nah, bisa mengedit account-nya gitu ya. Jadi bisa memasukkan fotonya ya, kemudian bisa memasukkan identitasnya, email ya, kemudian status akademiknya apa, ya disiplinnya apa begitu ya. Silakan dimasukkan. Kemudian untuk Scopus profilnya ya, kalau mau dimasukkan tinggal kita konekkan ya profil Scopus kita. Terus ada menu subscription. Nah, di sini yang saya bilang tadi. Jadi kalau untuk Bapak Ibu ya pengguna umum itu gratis, hanya akan diberi kapasitas 2 GB ya. Kalau belum update itu terakhir 2 GB. Nah, kalau untuk paket yang advisor seperti saya ini dikasihnya 7,5 GB. Ya, ini aja baru saya kepake 51,6 MB gitu kan. Ya, jadi masih banyak. Terus di sini ada nama-nama grup, ada membernya berapa. Ya, ini untuk pelatihan saja ini. Oke, terus ada notifikasi dia akan ke email, kita klik saja ya bagian-bagian ini. Ada karir setting. Nah, jadi Mendeley juga bisa membantu Bapak Ibu ya, Akang Teteh untuk mencari kerja gitu ya. Ya, sesuai dengan bidangnya, nanti Mendeley akan memberikan rekomendasi-rekomendasi. Ya, biasanya melalui notifikasi di email. Terus kalau ingin menambah kapasitas, maka kita pilih menu billing ini. Terus kalau kita mau mengkolaborasikan dengan aplikasi pihak ketiga gitu ya, mungkin ada yang pakai yang lain ya, EndNote, Zotero seperti itu, maka bisa kita konekkan dengan Mendeley. Oke, itu saja tadi yang kelupaan. Nah, sekarang kita kembali ke Mendeley Reference Manager. Oke. Ini Mendeley Reference Manager, ya tandanya di sini ada tulisannya dan ada menu-menu yang bisa kita pilih. Sementara untuk Mendeley Web di sini tidak ada menu-menu yang bisa kita klik untuk kerja di Word. Ya, itu bedanya. Tapi secara tampilan sama persis. Nah, sekarang kita coba menggunakannya. Nah, jangan lupa ya kalau Mendeley Reference Manager kita harus install ini Mendeley site-nya. Nah, di sini saya sudah install. Cara menginstalnya cukup dengan kita mengklik ya. Ya, dengan kita mengklik bagian di menu tools ini ya, menu tools kita klik ini install Mendeley site for Microsoft Word. Nanti tinggal masukkan email instansi ya atau email pribadi ya. Kalau pribadi gagal coba pakai email instansi. Ya, ada beberapa teman saya yang tidak bisa menggunakan email pribadi ya, dan ketika memasukkan email instansi dia ya, email kampus itu bisa. Nah, tapi saya menggunakan email pribadi bisa gitu. Jadi dicoba aja ya. Nah, kalau sudah berhasil dia akan muncul di Word. Ya, di pojok kanan ini ya simbol Mendeley yang bulat, Mendeley site. Ya. Nah, di sini kita sebenarnya hampir sama dengan Mendeley desktop ya, Bapak Ibu penggunaannya. Ya, misalkan di sini ada teks ya. Teks. Nah, kita letakkan kursor kita di mana. Nah, kemudian tinggal aja kita klik ini Mendeley site. Ya, Mendeley site kita tunggu.
Nah, kita tunggu ya. Oke, nah tinggal kita masukkan saja. Ya, misalkan tadi yang pertama ini misalkan ini ya, hadam sampun tadi ya, maka tinggal kita klik ya, kemudian pilih yang bawahnya ini insert one citation. Kita klik saja. Oke, maka dia akan muncul Adam et al. Ya 2017. Nah, begitu seterusnya ya. Begitu seterusnya hampir sama langkahnya, cuman tampilannya saja yang berbeda. Terus untuk bibliografi gimana? Nah, kita jangan klik ini ya. Jadi kalau kita menggunakan Mendeley desktop, kita sekarang Mendeley site. Nah, yang kita pilih ya, kita pilih nih titik 3 ya, kita klik insert bibliografi. Kita klik continue. Nah, maka dia akan muncul di sini daftar pustakanya. Nah, kurang lebih sama ya seperti Mendeley desktop tadi ya. Nah, kalau mau menambahkan citasi yang lainnya, tinggal diulang aja metode yang tadi. Kalau ingin menambah halamannya, ya kita bisa klik saja bagiannya. Ya, ini ada perbedaan. Kalau tadi kita klik tombol backspace di keyboard 2 kali, kalau Mendeley Site cukup sekali saja, terus dia akan muncul ini ya, edit reference. Langsung kita diarahkan di bagian page ini, kita klikkan saja, misalkan halamannya 67 misalkan. Ya, maka tinggal kita save change, maka di sini muncul halamannya 67. Nah, kemudian stylenya, gimana ngatur style? Nah, tinggal kita pilih aja di sini, ya, citation settings. Nah, kita pilih stylenya ya, kita pilih misalkan di sini apa edisi 7. Nah, tinggal kita change saja sini. Kita pilih aja stylenya yang mana. Ya, misalkan set them ini kita pilih. Kita klik update citation style. Nah, dia akan berubah Hadam Rahayu dan N Aryadi ya. Dan juga daftar pustakanya juga akan mengikuti, akan berubah secara otomatis gitu. Jadi perbedaannya kalau Mendeley desktop tadi saat perubahan mungkin ada beberapa yang harus kita refresh ya, klik refresh baru dia berubah. Nah, kalau Mendeley Reference Manager ini dia otomatis gitu. Baik, mungkin itu saja ya, itu saja tentang penggunaan Mendeley. Mungkin saatnya kita berdiskusi. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Saya kembalikan ke Teteh moderator. Baik, terima kasih Pak Khairul Amri. Masya Allah ya, materi yang sangat luar biasa dan insya Allah sangat bermanfaat bagi kita semua. Baik, tadi sudah ada masuk pertanyaan via chat Zoom ya Pak. Izin saya untuk lebih dahulu dari Ibu Nurul Anissa. Apakah Ibu Nurul Anissa masih ada di Zoom? Iya. Iya, mungkin mau bertanya langsung kepada pemateri, Ibu. Iya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul dari Universitas Pendidikan Indonesia. Bapak, saya mau bertanya mengenai apabila saya menggunakan buku fisik gitu yang tidak ada e-booknya di internet seperti itu. Nah, untuk penggunaan buku fisik tersebut sebagai daftar referensi, bagaimana cara memasukkannya ke dalam Mendeley, Pak? Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali. Baik, saya coba langsung menjawab ya. Saya izin untuk share screen kembali. Ya. Saya mau mencontohkan untuk yang ini Mendeley Reference Manager ya, yang referensinya kita tidak ada di di Mendeley langsung ya, atau cetak yang kita punya cetak. Nah, kita bisa ke bagian sini Mendeley Reference Manager, kemudian kita bisa menambahkan secara manual ya. Add new, terus kita pilih add entry manually ya. Nah, maka dia akan muncul ya seperti ini. Nah, ya misalkan bukunya itu ya, ini ada
bantuannya, identifiers, kalau ada DOI-nya atau nomor apa yang bisa dimasukkan, tinggal dimasukkan. Nanti kalau ada, dia akan otomatis terisi. Nah, jika tidak ada ini, nomor-nomor ini ya, DOI, PMID, maka itu kita tidak usah isi. Yang penting ini bagian sini ya. Misalkan tadi buku ya, buku Ibu, misalkan kita pilih buku, kemudian title-nya apa gitu kan. Coba bukunya judulnya apa Ibu? Filsafat umum misalnya. Oke, filsafat umum. Oke, autornya misalkan dengan Ibu siapa tadi? Mohon maaf, saya Nurul An-Nisa. Nurul Ini, An-Nisa. Filsafat umum karya Ahmad Tafsir. Oh, oke. Ahmad Tafsir. Oke. Nah, Ahmad Tafsir. Oke. Kita di sini ada petunjuknya, Bu ya. Jadi tolong enter namanya menggunakan format ini gitu ya. Last name baru first name. Jadi Ahmad Tafsir tadi ya. Oke, anggaplah oke. Misalkan Ahmad Nafsir, maka Nafsir terlebih dahulu, koma, kemudian Ahmad. Ya. Terus kalau ada penulis kedua tinggal ditambahkan aja, kalau tidak ada ya cukup satu. Misalkan tahunnya 2022, buku Ibu tadi, ya misalkan bukunya ya dari halaman 1 sampai 230, ini misalkan ya. Oke, misalkan buku itu volumenya ketiga gitu, edisinya edisi ke berapa gitu ya, anggap 3 juga. Ya editornya misalkan siapa ya? Ya anggaplah Siti Nurhalizah mungkin ya. Nurhalizah Siti gitu. Nah, kalau ada kotanya misalkan Bandung. Tinggal diisi aja. Ya, publishernya misalkan Himpas Press misalkan. Ya. Nah, kita boleh melengkapi semuanya. Boleh yang penting-penting saja yang biasanya muncul di daftar pustaka. Ya. Kalau sudah tinggal kita klik add entry gitu. Nah, maka muncul di sini ya, Nasir filsafat umum. Ya, di sini sudah ada. Terus kalau kita mau menggunakan bagaimana? Yang kita kembali kayak tadi gitu. Misalkan yang buku nafsir tadi di bab 2. Ya, berarti tinggal kita tulis aja di sini nafsir. Oke, dia sedang mencari. Oke, bentar, ini saya tutup dulu. Terus kita ulangi. Oke, dia paling atas ya, nafsir A. Jadi tinggal kita klik. Terus sama seperti tadi, tinggal kita klik insert. Nah, sudah ada nafsir 2022. Terus kita lihat di sini sudah ada ya. Nah, yang kita tuliskan tadi, nafsir A 2022 filsafat umum ya. Seperti ini Ibu. Ya, ini untuk yang Mendeley Reference Manager. Nah, sekarang bagaimana kalau untuk Mendeley Desktop? Ya, kurang lebih sama ya, kurang lebih sama caranya. Saya mau memperlihatkan, mohon maaf ada distraksi. Oke, saya mau mencontohkan untuk yang pakai Mendeley Desktop. Oke, yang ini saya tutup. Ya, ini saya tutup. Oke, saya simpan aja. Terus yang Mendeley referensinya saya tutup. Oke, sekarang bagaimana kalau Mendeley Desktop gitu kan? Nah, kita buka dulu tadi. Oh, salah. Oke, file yang menggunakan Mendeley Desktop ya. Misalkan tadi kita memasukkan di bab 3 deh, yang nafsir. Ya. Oke.
Oke, kita lihat di bagian Mendeley desktop-nya. Nah, di sini ya ini nafsir tadi ya. Oke, masuk dia ke sini ya. Sekarang kita mau memasukkan buku yang lain. Ya. Sama, kita pilih files terus add entry manually. Oke, misalkan buku ya judulnya misalkan Himpas Hebat misalkan. Ya, autornya siapa ya? Misalkan Fadli Agus, berarti last name-nya Agus, Fadli begitu. Oke, langsung ke bawahnya tahunnya 2022. Teksnya misalkan halaman 1 sampai 234 misalkan. Abstraknya boleh diisi boleh tidak. Ya. Ya, city-nya anggap Medan gitu. Medan. Kemudian edisinya kedua misalkan. Editor misalkan tidak ada, tidak usah. Publisher misalkan Himpas Press lagi ya misalkan. Terus kalau ada ISBN biasanya buku ISBN tuliskan aja nomornya ISBN-nya berapa gitu. ISBN biasanya ada strip-stripnya. Oke, ini misalkan ya. Nah, maka tinggal kita pilih save. Nah, untuk penggunaannya bagaimana? Sama, jadi filenya kita buka. Nah, karena kita menggunakan Mendeley desktop, maka kita pilih insert citation. Ya, tuliskan di sini tadi Agus. Agus ini banyak sekali. Kita pilih aja di sini go to Mendeley. Nah, tadi yang paling atas yang kita masukkan, misalkan ini buku cetak ya. Nah, kita klik site. Oke, maka untuk yang Agus tadi sudah ada. Oke, begitu caranya, Ibu. Terima Kurang lebih kasih, seperti itu. Bapak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, silakan Teteh, moderator, saya kembalikan. Nurul Anissa, sudah ya pertanyaannya, insya Allah Bu. Terima kasih kepada Ibu Nurul Anissa dan Pak Hairul Amri atas jawabannya. Baik, selanjutnya ini sudah ada yang raise hand, Pak, dari Bapak Soekarna. Kami persilahkan, Pak, untuk bertanya langsung kepada pemateri. Apa suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Pak. Alhamdulillah terdengar, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih materinya sangat bermanfaat buat saya. Alhamdulillah, Pak. Saya Soekarna dari UNM. Ini mau tanya ini. Yang pertama, itu kan kalau di Indonesia itu nanti kalau penulisnya 4-5 itu kan di belakangnya DKK. Tapi kalau pakai Mendeley pasti masih et al di situ. Cara merubahnya gimana? Yang kedua, bisa enggak kalau saya pengelola jurnal membuat model citasi sendiri, memodifikasi bapaknya apa itu? Bisa enggak? Bagaimana caranya? Makasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Soekarna. Oke, dari Negeri Makassar ya. Betul ya, jadi kalau kita coba ya, misalkan penulisnya banyak, itu kan ada DKK, apa ada et al gitu ya. Nah, yang saya contohkan itu et al ya, et al. Nah, sekarang saya mau lihatkan dulu style yang ada et al-nya. Saya coba UNY. Nah, ini contohnya ya, Hadam et al. Nah, di sini itu kita bisa merubah et al ini menjadi DKK ya di bagian setting daripada Mendeley itu sendiri ya. Nah, jadi nanti kita buka ada bahasa pemrogramannya di sana, Bapak. Jadi et al-nya itu kita rubah jadi DKK atau ditulis dan kawan-kawan. Ya. Jadi bisa melalui Mendeley desktop kalau misalkan menggunakan Mendeley desktop ya, atau juga kalau menggunakan Mendeley Reference Manager ya, maka kita settingnya di Mendeley Reference Manager ya, di bagian setting ya, di bagian settingnya. Oke, bentar. Saya pernah merubah itu ya. Oke, di bagian settingnya, bentar. Jadi itu menggunakan ada bahasa pemrogramannya di sana yang kita nanti merubah yang et al ya, biasa et al menjadi DKK seperti itu. Prosesnya lumayan agak
lama Bapak, nanti saya kirimkan tutorialnya ya Pak ya. Siap, makasih Ya, banyak. nanti Ada email di panitia saya punya. iya, ada email saya. Saya ada tutorialnya gitu, agak lama sih. Siap. Ya, Hemat nanti saya waktu Pak, kasihkan. makasih banyak. Iya. Iya, siap. Terima kasih banyak Pak. Tapi intinya begitu Pak, jadi bisa dirubah ya. Yang et al jadi DKK itu di setting Mendeley-nya ada bahasa pemrograman yang et al-nya kita ganti manual menjadi DKK. Gitu. Terima kasih Pak. Silakan Teteh moderator. Ya, baik. Terima kasih Pak Soekarno atas pertanyaannya dan terima kasih kepada Pak Khairul Amri atas jawabannya. Begini Pak Khairul Amri, mengingat waktu diskusi Iya, betul. sekitar 5 menit lagi dan ada beberapa pertanyaan di kolom chat, mungkin bisa dijawab secara berbarengan atau bagaimana Pak Khairul Amri? Iya, saya juga dapat WA tadi mau jelasin yang dari Bapak di UNM ya. Sepertinya waktunya tidak cukup, jadi nanti saya ini kan aja, mohon maaf Pak, waktunya terbatas. Baik, mungkin apa pertanyaannya? Nanti kalau waktunya habis terbatas bisa japri aja nanti email atau nomornya dikasihkan. Silakan. Ya, baik. Mungkin yang pertama ini ada pertanyaan ya Pak. Bismillah, mau bertanya Kang, bagaimana jika Mendeley-nya itu berbayar? Cara menggunakannya bagaimana? Syukran. Kemudian ini Pak mungkin bisa berbarengan ya Pak. Dari ketiga versi Mendeley tadi, sekiranya rekomendasi dari Bapak Khairul yang mana untuk digunakan? Mungkin seperti itu Pak. Oke, baik. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, luar biasa ya. Mendeley ya itu gratis ya, gratis. Nah, berbayar di sini tuh hanya untuk meningkatkan kapasitas penyimpanannya saja. Jadi kalau yang gratis itu 2 giga ya, kalau mau kita menaikkan ya itu kita akan membayar. Jadi itu saja letak berbayarnya. Kalau tidak mau bayar, jadi tidak ada bedanya gitu, yang gratis sama yang berbayar ya. Bedanya cuma di kapasitas memori atau data yang tersimpan di Mendeley itu saja. Gitu. Ya, kemudian pertanyaan kedua adalah apa rekomendasinya gitu kan? Ya, sebenarnya semuanya bagus, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing tentunya ya. Namanya juga produk manusia kan gitu. Tapi karena mungkin awalnya itu Mendeley desktop dan saya udah terbiasa dengan Mendeley desktop ya. Ketika kemarin ada informasi dari komunitas bahwa sekarang kita beralih ke Mendeley Reference Manager begitu. Mendeley desktop sudah tidak bisa diakses lagi di official web gitu. Tapi bagi saya karena udah terbiasa Mendeley desktop ya saya lebih prefer ke Mendeley desktop gitu ya. Ya, saya terbiasa menggunakan Mendeley desktop ya, tapi biasanya Mendeley desktop itu ya mengalami error gitu kan. Ada nggak bisa login ya, meskipun email dan passwordnya betul gitu ya. Ada saja install MS Word-nya itu nggak bisa ya, ada MS apa gitu kan. Itu sering terjadi. Nah, jadi kita perlu install fitur tambahan seperti visualnya ya, VC Redis gitu kan. Nah, tapi itu bisa diatasi. Nah, kalau misalkan bingung, misalkan Mendeley desktop sama reference manager bisa dicoba aja dulu ya kedua-duanya. Kiranya mana yang nyaman, mana yang kiranya lebih mudah digunakan oleh Bapak Ibu gitu. Ya, kalau misalkan mau Mendeley reference manager itu silakan gitu ya. Kurang lebih sama, cuman tampilannya saja yang berbeda. Tapi kalau saya karena terbiasa Mendeley desktop, saya menggunakan Mendeley desktop terus kalau untuk kerja begitu. Ya meskipun untuk yang Mendeley Reference Manager juga ada kalanya ya dalam seperti pelatihan gitu akan saya ajarkan juga penggunaannya. Ya begitu, Teteh moderator. Baik, terima kasih Pak Khairul Amri. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya Pak, tapi ada dua, mungkin saya bacakan langsung jadi satu. Yang pertama itu bagaimana cara menambahkan dokumen seperti Permendikbud atau naskah akademik pada Mendeley agar otomatis dan sesuai dengan kaidah
penulisan daftar pustaka. Kemudian yang kedua ini berkaitan dengan akun, Pak. Jadi apakah kalau kita ganti akun, maka data library kita di akun sebelumnya otomatis hilang? Atau adakah cara khusus supaya data di akun sebelumnya tidak hilang walaupun kita mengganti akun? Seperti itu. Oke, baik, luar biasa pertanyaannya. Matur nuwun, terima kasih. Yang pertama ya, pertanyaannya apa tadi? Kalau dari ini ya, dari undang-undang gitu ya. Jadi atau naskah akademik. Oke, naskah akademik ya. Jadi tinggal kita sesuaikan saja ya, Bapak Ibu yang bertanya. Di sini ada banyak sekali jenisnya ya. Jadi agar sesuai kaidah gitu kan, sesuai stylenya kita pilih gitu. Nah, jangan sampai salah ya. Contohnya tadi kita memasukkan buku Pak Sampun tadi ya. Itu kan buku, tapi ternyata tipenya jurnal. Nah, sehingga ketika kita pakai itu di citasi formatnya salah gitu kan. Nah, sehingga harus kita ada sentuhan manualnya tadi ya, kita ganti-ganti. Jadi kita sesuaikan saja sesuai dengan jenisnya di sini ya. Jadi apakah dia itu book atau bill, book section, case, computer program ya, proceeding. Nah, kalau undang-undang itu biasanya ada statute gitu kan. Nah, tinggal kita pilih aja di sini, kita edit manual. Nah, itu kalau yang tadi ya, yang pertanyaan pertama. Terus memasukkan otomatis. Nah, kita tadi sudah mencoba memasukkan otomatis ya melalui mendelay web importer ya. Misalkan dari website dari Kemendikbud ya. Nah, kita buka terus kita tinggal klik saja ininya ya, mendelay web importernya gitu kan. Nah, nanti akan masuk ya secara otomatis di mendelay ya. Kalau misalkan sumbernya itu dipercaya, insya Allah masuk dengan benar ya. Tapi kalau tidak, bisa kita cek. Kalau salah bisa kita perbaiki ya, manual seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua, kalau misalkan akun ya, akunnya ganti gitu kan, secara data tidak akan hilang ya. Secara data tidak akan hilang. Jadi datanya akan sama. Akan tetapi untuk filenya, jadi filenya itu akan nyimpan di laptop mana begitu Bapak Ibu. Misalkan akun yang awal ya, akun awal kita punya file yang dimasukkan ke Mendeley di laptop kita, laptop pertama kita misalkan sudah kita masukkan gitu kan, dengan akun yang sama tentunya. Kemudian laptop kita rusak nih atau hilang atau gimana gitu kan. Terus kita punya PC baru. Nah, kita masih ingat akun kita. Nah, kita masukkan untuk datanya akan sama semua, tidak ada yang hilang ya. Meskipun PC-nya beda. Akan tetapi untuk filenya itu tidak ada gitu karena di filenya di laptop yang awal tadi yang lama. Tapi jangan khawatir kalau ingin kita mengadakan lagi, tinggal kita klik saja gitu ya. Tinggal klik saja. Terus di nomornya, di OI atau nomor yang bisa mengidentifikasi atau URL-nya tinggal kita klik saja. Terus kita download di sana, maka dia akan muncul lagi. Gitu ya. Jadi secara data tidak akan hilang, tapi filenya yang tidak ada karena PC-nya beda. Seperti itu. Ya. Baik, ada lagi pertanyaan? Teh? Baik, terima kasih Pak Khairul Amri. Mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab, tapi mengingat keterbatasan waktu, mungkin peserta bisa menghubungi langsung Pak Khairul Amri, begitu ya Pak ya? Ya, benar. Untuk Bapak tadi, panitia mungkin bisa langsung kirim nomor WhatsApp saya ya, Bapak dari UNM, biar lebih cepat. Ya, nanti saya bantu jawab di sana. Pak bisa langsung japri ke Pak Khairul Amri. Dan sudah dikirimkan oleh panitia di grup nomor Pak Khairul Amri, insya Allah. Baik, karena keterbatasan waktu, maka untuk sesi diskusi kami cukupkan sampai di sini. Insya Allah materi yang disampaikan oleh pemateri serta diskusi yang telah dilakukan sangat-sangat bermanfaat dan menambah wawasan kita, terutama pada penggunaan Mendeley, sehingga dapat memperlancar dan mempermudah kegiatan penulisan kita, khususnya untuk penulisan tugas akhir dan kegiatan dan artikel ilmiah.
Selanjutnya kita masuki sesi yang berikutnya, yaitu penyerahan cenderamata sebagai bentuk apresiasi kami kepada pemateri Bapak Khairul Amri, MPD, yang telah memberikan ilmunya terkait Mendeley dan telah bersedia meluangkan waktunya pada siang hari ini. Untuk penyerahan cenderamata, kami minta kesediaan dari Ketua Umum Himpas UPI, Kang Wahyu Naldi. Kepada Kang Wahyu, dipersilahkan, Kang. Ya, baik. Mungkin langsung saja ya. Ini bentuk apresiasi kami kepada Bapak Khairul Amri. Semoga ini bermanfaat dan juga kami berterima kasih atas ilmu yang telah diberikan dan juga semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan apa yang disampaikan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bapak. Hatur nuhun. Terima kasih banyak teman-teman dari UPI, dari Himpas. Amin, semoga bermanfaat, dan saya mohon maaf kepada Himpas dan Bapak Ibu yang peserta webinar jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Seperti itu. Terima kasih kembali. Permisi Pak, dokumentasi dulu Pak sebelum. Oh, ya. Silakan. 3, 2, 1. Terima kasih Pak. Oke, baik, terima kasih Kang Akbar Amba. Untuk selanjutnya, yaitu kita masuk pada sesi dokumentasi. Bagi Bapak Ibu para peserta, dipersilakan untuk mengaktifkan kameranya karena kita akan sesi dokumentasi bersama pemateri. Insya Allah untuk dokumentasi akan dipandu oleh operator Teh Ananda. Silakan Teh. Ya, oke, bismillah. Di sini ada 3 slide. Untuk slide pertama ya. Oke, 1, 2, 3. Lanjut. Slide yang kedua. Ketiga. Ya. Kembali ke moderator. Terima kasih kepada Teh Ananda. Kemudian kembali kami ucapkan terima kasih kepada pemateri Bapak Khairul Amri atas sharingnya pada hari ini. Insya Allah sangat bermanfaat bagi kami semua. Kemudian kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu para peserta atas partisipasinya pada kegiatan webinar kajian ilmiah yang diselenggarakan oleh Divisi Kajian Ilmiah Himpas UPI 2022. Insya Allah kami dari Divisi Kajian Ilmiah Himpas UPI dan Himpas UPI selanjutnya akan melaksanakan kegiatan yang insya Allah bermanfaat. Oleh karena itu, Bapak Ibu dapat melihat dan memfollow IG kami, Himpas UPI, untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya dari Himpas UPI. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dalam memandu acara. Sampai bertemu pada agenda Himpas UPI selanjutnya. Kita tutup kegiatan webinar kajian ilmiah pada siang hari ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atas segala kekurangan dan kehilafan dari kami mohon maaf. Kami tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Khairul Amri. Bapak Ibu semua. Sama Bapak Ibu izin live ya. Ya, terima kasih Pak Khairul Amri. Terima kasih Bapak. Saya izin tutup room-nya ya Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.